Bayangin, kamu beli nasi goreng biasanya 25.000 jadi 25 aja. Kaget nggak? Jangan panik, uang kamu nggak dipotong kok. Ini namanya redenominasi, pengurangan angka 0 di rupiah tanpa mengurangi nilainya. Redenominasi ramai diberitakan belakangan ini katanya bakal dilaksanakan di 2027. Apa itu redenominasi? Redenominasi itu Rp1.000 jadi Rp1 tapi daya belinya tetap. Beda ya dengan Sunring zaman dulu. Ini cuma penyederhanaan nominal supaya transaksi lebih simpel dan rupiah nggak kelihatan lemah karena kebanyakan nol. Banyak negara udah nyoba. Turki sukses di 2005 setelah inflasi stabil. Polandia dan Rumania juga berhasil. Tapi Brasil sempat gagal di 86-89 karena inflasi tinggi. Lalu berhasil di 94 karena reformasi ekonomi. Sedangkan Zimbabwe dan Venezuela gagal karena motong nol saat ekonominya hancur. Mata uangnya ditinggalkan dan rakyatnya pada pindah ke USD. Indonesia juga pernah nyoba di 65 tapi gagal karena hiperinflasi. Tapi sekarang Indonesia udah lebih siap. Inflasinya rendah, ekonomi tumbuh, dan sistem keuangan digitalnya juga maju. Pemerintah udah ngerancang masa transisi panjang sampai 2027. Tapi tantangan utamanya tuh bukan di teknis, melainkan kepercayaan publik. Kalau masyarakat salah paham, takut ini kayak Sunring, bisa panik, narik tabungan, beli dolar, borong emas. Dan itu yang bisa bikin pasar saham jatuh. Padahal redenominasi itu netral. Yang bahaya justru money illusion. Harga dibulatkan tinggi sehingga inflasi naik tinggi. Contohnya, Rp25 dibulatin jadi 30, kayaknya kecil ya. Tapi sebenarnya naik 20%. Yang perlu kita takut itu sebenarnya bukan redenominasinya itu sendiri, tapi inflasi dan ketakutan orang yang nggak paham yang bisa bikin efek self-fulfilling prophecy. Harusnya nggak chaos, tapi jadi chaos karena efek ketakutan. Jadi baiknya gimana? Tetap ada prinsip cash is the king dan diversifikasi sih. Pilihan investasi apa yang aman dalam masa redenominasi, tapi tetap bisa tumbuh. 1. Emas itu selalu jadi pilihan safe haven untuk lindung nilai. 2. Saham selalu jadi pilihan yang high return, tapi kalau masyarakat panik nggak jelas, bisa turun karena efek psikologis. Ujung-ujungnya sih dalam jangka panjang masih balik ke fundamental perusahaan ya. 3. USD, bakalan menyesuaikan nilai rupiah yang baru. Bisa jadi cadangan aja sih, tapi nggak perlu panik borong. Karena panik borong inilah yang bikin rupiah jadi hancur. 4. Kripto gimana? Nilainya dibanding rupiah mengikuti nilai rupiah yang baru pastinya, seperti USD. Tidak terlalu banyak perubahan, tapi memang dasarnya lebih volatile aja. Jadi, poin pentingnya edukasi tentang redenominasi ini penting ya. Semua orang harus paham bahwa redenominasi itu tidak mengurangi nilai uang, hanya menyederhanakan tampilannya. Gimana menurutmu? Kamu termasuk yang setuju nggak pemerintah melakukan redenominasi? Tulis di komen ya. Halo, aku Ellen May, founder M-Trade. Follow IG aku, M-Trade Indonesia untuk saham Indonesia, M-Trade US untuk saham US, dan Cryptofolio untuk belajar kripto. Beyond Money untuk belajar pengembangan diri dan bisnis entrepreneurship. Salam profit!